Siap, Ibu Jenderal? Siap, Bapak. Oke, kita mulai ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pimpinan Komisi 3 DPR RI yang berhadir secara virtual. Yang terhormat para anggota Komisi 3 DPR RI yang berhadir secara fisik maupun secara virtual. Yang kami hormati calon Hakim Agung Kamar Militer atas nama Ibu Brigjen TNI Dr. Tama Ulinta Boro Tarigan SHM KN. Hadirin yang kami muliakan, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenannya jualah kita dapat melaksanakan dan menghadiri uji kelayakan calon Hakim Agung tahun 2021 secara fisik dan virtual pada hari ini Senin tanggal 20 September 2021 dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu perkenankan kami membuka rapat uji kelayakan calon Hakim Agung dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Brigjen TNI Dr. Tama Ulinta Boro Tarigan SHM KN dalam hal ini sebagai calon Hakim Agung Kamar Militer atas kesediaannya memenuhi undangan kami. Sebelum dimulai uji kelayakan calon Hakim Agung, pimpinan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Alokasi waktu uji kepatutan dan kelayakan fit and proper test calon Hakim Agung paling lama 60 menit termasuk 10 menit yang digunakan untuk menyampaikan pokok-pokok makalah. Kedua, pertanyaan diajukan oleh masing-masing fraksi kepada calon Hakim Agung paling lama 3 menit yang pelaksanaannya diatur oleh pimpinan rapat. Ketiga, setelah selesai pelaksanaan proses uji kelayakan ini, calon Hakim Agung diminta menandatangani surat pernyataan yang telah disiapkan oleh Komisi 3 DPR RI. Mungkin sudah ada di meja Ibu. Demikian pengantar kami, dan untuk mempersingkat waktu, kesempatan selanjutnya kami serahkan kepada calon Hakim Agung untuk menyampaikan pokok-pokok makalahnya paling lama 10 menit. Kami persilahkan Ibu. Yang terhormat Bapak Pimpinan Komisi 3 DPR RI dan seluruh anggota Komisi 3 yang saya hormati, izinkan saya untuk membacakan ringkasan makalah yang telah ditentukan kepada kami pada hari Jumat yang lalu. Dengan judul Yurisdiksi dan Kedudukan Peradilan Militer dalam Perspektif Organisasi Kekuasaan Kehakiman. Latar belakang kami rangkum dalam 2 hal, yaitu bahwa yang pertama, negara Indonesia sebagai negara hukum, artinya bahwa negara wajib menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Segala aspek kehidupan di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia harus didasarkan pada hukum, dan segala produk perundang-undangan serta turunannya yang berlaku di wilayah NKRI harus berdasarkan hukum. Yang kedua, sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia, yaitu yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 24 ayat 2 dan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Artinya bahwa badan peradilan dalam lingkungan peradilan militer sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia telah berada satu atap dengan 3 lingkungan peradilan lainnya di bawah Mahkamah Agung. Walaupun bunyi pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut lahir setelah amandemen ketiga dari Undang-Undang Dasar tahun 1945, namun dari sejarahnya, peradilan militer di Indonesia telah lahir secara organisasi yang terpisah dari peradilan umum sejak zaman penjajahan Belanda. Dan sejak tahun 1946 telah ditegaskan keberadaannya dalam Peraturan Nomor 7 tahun 1946 tentang pengadilan tentara, yaitu terdiri dari Mahkamah Tentara Agung dan Mahkamah Tentara. Dan setelah mengalami perkembangan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Militer tahun nomor 31 tahun 1997,
menunjukkan bahwa sejak Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri telah disadari akan perlunya kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer. Bahwa salah satu tujuan utama pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam penyelenggaraan peradilan militer adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan pertahanan keamanan negara, sehingga eksistensi pengadilan militer di samping bertujuan menegakkan hukum dan keadilan untuk kepentingan umum dan untuk kepentingan hukum, juga untuk kepentingan militer. Sesuai dengan judul, perumusan masalah kami adalah bagaimana yurisdiksi dan kedudukan peradilan militer dalam perspektif organisasi kekuasaan kehakiman. Pembahasan bahwa pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer, bahwa pada intinya pengadilan militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit TNI atau yang dipersamakan atau yang dianggap prajurit berdasarkan pasal 9 ayat 1 tersebut. Hal ini disebut sebagai justisiabel peradilan militer. Dilanjutkan dengan pasal 10 menentukan bahwa pengadilan militer mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI yang tempat kejadiannya berada di daerah hukumnya atau terdakwanya termasuk suatu kesatuan yang berada di daerah hukumnya. Hal ini disebut dengan jurisdiksi peradilan militer. Peradilan militer terdiri dari 19 pengadilan militer, 3 pengadilan militer tinggi dan 1 pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Pengadilan militer berwenang memeriksa pada tingkat pertama untuk prajurit berpangkat kapten ke bawah atau yang dipersamakan dengan itu. Wilayah hukumnya adalah pengadilan militer mulai dari Pengadilan Militer 101 Banda Aceh sampai dengan Pengadilan Militer 319 Jayapura. Pengadilan militer tinggi mempunyai 2 kewenangan utama, yaitu sebagai pengadilan tingkat pertama memeriksa dan memutus perkara pidana yang terdakwanya adalah prajurit TNI dan salah satu prajuritnya berpangkat mayor ke atas atau yang dipersamakan dengan itu. Kemudian kewenangan yang kedua adalah sebagai pengadilan tingkat banding, yaitu terhadap perkara pidana yang telah diputus oleh pengadilan militer dalam daerah hukumnya. Wilayah hukum pengadilan militer tinggi adalah Pengadilan Militer Tinggi 1 Medan, Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta, dan Pengadilan Militer Tinggi 3 Surabaya. Yang ketiga, pengadilan militer utama dengan 2 kewenangan utama, yaitu memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus pada tingkat pertama dari Pengadilan Militer Tinggi 1 Medan, 2 Jakarta, dan 3 Surabaya. Kemudian memutus perbedaan pendapat antara perwira penyerah perkara dan auditur tentang diajukan atau tidaknya suatu perkara ke pengadilan dengan wilayah hukum seluruh Indonesia. Pengadilan militer pertempuran mempunyai kewenangan memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir terhadap perkara pidana oleh seluruh justisiabel peradilan militer di daerah pertempuran. Keberadaannya bersifat mobile yang dibentuk sewaktu-waktu sesuai situasi keamanan negara. Wilayah hukumnya adalah seluruh Indonesia. Kemudian kewenangan pemeriksaan tingkat kasasi dan peninjauan kembali seluruhnya tetap bermuara kepada Mahkamah Agung sesuai dengan pasal 231 dan 248 Undang-Undang Peradilan Militer. Penyelesaian perkara pada pengadilan militer sesuai dengan data perkara pada tahun 2020, perkara masuk sampai dengan tahun 2020 2038 perkara yang putus 1972, sisa perkara 112. Sedangkan penyelesaian perkara kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung untuk perkara pidana militer sesuai dengan data dari Panitera Muda Militer tahun 2018 sampai dengan 2020, yaitu 2018 kasasi sebanyak 328 perkara, peninjauan kembali 34 perkara, tahun 2019 kasasi 293 perkara, peninjauan kembali 95 perkara. Untuk tahun 2020 kasasi menurun menjadi 194 perkara dan PK 29 perkara. Kemudian kewenangan koneksitas sesuai dengan pasal 198 KUHP MIL junto pasal 16 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengatur tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh yang termasuk justisiabel peradilan militer dan justisiabel peradilan umum diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali apabila menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung, perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Kedudukan peradilan militer berdasarkan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, kemudian ditegaskan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pasal 18, maka kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang lain, termasuk di dalamnya adalah lingkungan peradilan militer.
maka kedudukan peradilan militer secara organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah Mahkamah Agung yang setara dengan 3 peradilan lainnya. Namun peradilan militer mempunyai ciri khas tersendiri karena pembinaan personilnya masih berada di bawah Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. Untuk pembinaan personil dan pengawasan hakim militer, kekhususan pengadilan militer adalah pembinaan personil sebagaimana disebutkan di atas, yaitu terkait dengan pendidikan, pelatihan militer, kepangkatan, dan gaji pokok berada di bawah Mabes TNI. Sedangkan pengawasan perilaku hakim militer sama halnya dengan hakim pada lingkungan peradilan umum, agama, dan TUN, yaitu berada di bawah pengawasan Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal, sedangkan untuk pengawasan internal tetap berada di bawah Mahkamah Agung. Penutup kesimpulan, yurisdiksi dan kedudukan peradilan militer dalam perspektif kekuasaan kehakiman adalah tidak mengurangi kebebasan hakim militer dalam memeriksa dan memutus secara bebas, serta tetap menjalankan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Pengadilan militer dengan segala yurisdiksi dan kedudukannya adalah setara dengan pengadilan dengan 3 pengadilan lingkungan peradilan lainnya, baik secara organisasi, administrasi, dan finansial maupun pengawasannya, sehingga pengadilan militer perlu tetap dibangun dan dibina sesuai dengan amanat konstitusi. Perlu ditambahkan bahwa sebagian besar dari 23 satker pengadilan militer telah memperoleh predikat WBK dan WBBM. Saran dengan wilayah hukum yang luas dan jumlah pengadilan militer yang tinggi, khususnya pengadilan militer tinggi yang masih kurang, diharapkan ke depan jumlah pengadilan militer di Indonesia dapat ditambah minimal disamakan dengan jumlah auditorat militer di Indonesia. Demikian makalah ini kami sampaikan, kami ucapkan terima kasih. Baik, yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI, kita telah sama-sama mendengarkan penyampaian pokok-pokok makalah yang telah dipaparkan oleh calon hakim agung. Untuk selanjutnya, sebelum kami melempar kepada para anggota untuk menyampaikan pendalaman, mungkin ada yang ingin disampaikan dari meja pimpinan. Silakan. Terima kasih pimpinan. Menarik sekali makalah yang Ibu buat ini, yurisdiksi dan kedudukan peradilan militer dalam perspektif organisasi kehakiman. Di sini disampaikan bahwa pengadilan militer berada di bawah MA, akan tetapi memiliki ciri khas yaitu personilnya masih di bawah Mabes TNI. Yang jadi pertanyaan saya, Bu, terkait dengan kalau ada 2 cabang begini, berarti kan ada 2 matahari ceritanya. Bagaimana dengan kekuasaan kehakiman yang tidak dapat diintervensi? Karena ini kan ada 2 pimpinan. Pendapat Ibu seperti apa? Pernahkah Ibu diintervensi dari salah satu? Karena ini kan kepalanya di MA, buntutnya masih dipegang di TNI. Nah, bagaimana apabila ada satu perkara yang berlawanan kepentingan antara Mahkamah Agung dan Mabes TNI? Ibu berpedoman kepada yang mana? Kemudian yang kedua, terkait dengan masa pensiun hakim militer yang berada di tingkat pertama dan di tingkat banding. Usia pensiunnya kan mengikuti usia pensiun militer, 58 kalau tidak salah. Ya. Sedangkan hakim di pengadilan negeri biasa itu 63 kalau tidak salah, 65, dan di tingkat banding 67. Jadi jomplangnya kan sangat jauh, padahal mereka sama-sama penegak hukum, lembaga peradilan, cuman yang satu masih dinaungi di bawah militer. Nah, pertanyaannya adalah, kira-kira adakah terobosan agar supaya mereka ini bisa pensiun sama dengan hakim biasa, ataukah memang cukup seperti itu saja?
pensiunnya 58 kemudian udah selesai. Atau adakah terobosan hakim-hakim ini semuanya baik dari yang dari militer di satu atap di Mahkamah Agung. Jadi tidak ada lagi personilnya berada di Mabes TNI. Kalau Hakim Agung kan kalau pensiun dia otomatis kan sudah pisah ya. Siap. Kayak Hakim Agung kalau di Hakim Militer di Mahkamah Agung bisa sampai 70 kan ya. Siap. Nah, yang kasihan ini kan yang di tingkat pertama dan tingkat banding. Nah, mohon penjelasan Ibu nanti. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita mulai dari bawah, fraksi P3, Pak Arsul, monggo. Terima kasih. Selamat sore, Ibu. Sore, Pak. Calon Hakim Agung. Ibu kan untuk kamar militer nanti ya, bidang Siap, Pak. militer. Saya ingin menanyakan pandangan-pandangan yang berkembang di kalangan masyarakat sipil kita. Ya. Saat ini kan posisinya adalah bahwa semua jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI, militer kita, maka diadili di lembaga peradilan militer. Ya. Sebagai sebuah hukum ke depan, saya ingin bertanya kepada Ibu, apakah format peradilan militer yang seperti sekarang untuk semua jenis tindak pidana yang dilakukan oleh TNI itu masih pas untuk dipertahankan? Dilihat dari sisi prinsip-prinsip negara hukum, prinsip-prinsip equality before the law, apakah masih pas? Tidakkah ke depan, seperti yang banyak berkembang pikiran, agar peradilan militer itu hanya mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh anggota yang terkait langsung dengan tugas-tugas kemiliteran. Kalau seorang anggota militer TNI melakukan tindak pidana umum biasa, apakah tidak sebaiknya ini diadili di lembaga peradilan umum, meskipun bisa hakimnya majelisnya dibentuk koneksitas? Tuh. Saya ingin mendapatkan pandangan Ibu sebagai ius constituendum kita ke depan. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami persilahkan fraksi PDIP Perjuangan. Pak, Silakan. terima kasih pimpinan. Saya pertama-tama apresiasi Ibu dapat penghargaan menggugah putusan terbanyak dan terlengkap. Kemudian terkait dengan inovasi IT, itu yang membuat orang melihat Ibu awal mula. Saya juga menarik melihat Ibu menyerahkan 2 putusan pengadilan militer di sini. Pengadilan Tinggi 2 Jakarta nomor 08 2018 terkait dengan kasus turut serta melakukan zina. Ini ruang private dalam konteks peradilan militer. Yang kedua, peraturan Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta nomor 46/K 2018. Tindak pidana militer di sini, Bu, dalam dinas. Dengan sengaja atasan menganiaya bawahan lah sampai meninggal. Nah, dari 2 putusan itu tadi kami menanyakan ke salah satu hakim juga sama, Bu. Ya. Hal-hal apa yang Ibu bisa angkat dan dijelaskan kepada kita semua sehingga menjadi pengayaan hukum bagi hukum Indonesia. Kemudian saya menarik tatkala Ibu mengatakan saya menemukan kejanggalan. Waktu Ibu menemukan kejanggalan, Ibu melaksanakan penyelidikan, investigasi sampai tahu yang namanya permasalahan, sebabnya apa, siapa pelakunya. Kalau
itu Ibu dulu ya, tapi kalau Ibu jadi hakim agung, tentunya kan perbuatannya kan tidak masih seperti itu lagi, Bu. Nah, apa yang Ibu lakukan tatkala nanti Ibu menemukan kejanggalan-kejanggalan kalau Ibu jadi hakim agung? Tentunya tidak seperti yang kemarin. Berikut mengenai penemuan hukum. Ibu lebih menekankan penemuan hukum kepada metode penafsiran. Lebih spesifik lagi penafsiran historical. Pertanyaan saya, ada nggak metode lain? Kemudian, apakah ada di samping hakim ini kewenangan lembaga lain atau badan lain yang diberikan kewenangan untuk melakukan penemuan hukum seperti yang Ibu maksud itu? Kan nggak hanya hakim ya. Berikutnya mengenai Undang-Undang 3 2002 tentang pertahanan negara. Di samping tugas-tugas militer, tugas-tugas operasi militer, ada juga tugas-tugas yang non militer. Menghadapi tantangan yang berasal dari luar yang menjadi bagian dari tugas TNI. Menghadapi proxy war. Nah, bisa Ibu gambarkan ke kita, kalau Ibu jadi hakim agung nantinya, ya dalam konteks proxy war, irisannya dengan pengadilan mahkamah militer ini seperti apa, dan mudah-mudahan inovasi apa yang bisa Ibu hadirkan ke Mahkamah Agung. Mengenai penemuan hukum lagi, saya ingin mengikuti pola pikir Ibu nih, karena saya menarik nih Bu. Ibu luar biasa, backgroundnya militer, Ibu Brigjen, tapi perspektifnya hukum banget. Penemuan hukum terkait dengan LGBT. LGBT di TNI itu seperti apa sih Bu? Menurut Ibu, apakah cukup serius? Nah, kemudian Ibu melihat LGBT itu hak, ya, hak atau perbuatan asusila, ya Bu ya. Nanti karena ini sangat sensitif ya Bu ya, hak atau perbuatan asusila, karena hukum kita itu ya sampai sekarang belum jelas itu. Tapi Ibu sudah menuliskan di sini LGBT itu adalah perbuatan asusila, ada peraturan Panglima di situ. Kemudian mengenai Ibu ingin mereformasi, memperbaiki sistem peradilan militer. Menarik di sini Bu. Tapi sepanjang pengamatan saya, Ibu ini 8 nilai utama Mahkamah Agung sebagaimana di blueprintnya Mahkamah Agung Ibu nggak tahu. Tapi saya senangnya berarti Ibu ini udah nggak tahu, tapi Ibu punya visi ke sana. Yang penting itu orang bukan menghafal Bu, bukan jadi penghafal, tapi eksekutor seperti Ibu sebenarnya seperti itu. Kami ingatkan sudah 5 menit, 1 menit Ketua. lagi. Oke. Satu menit lagi boleh Ketua. Oke, lanjut. Ya. Kemudian Ibu mengatakan penemuan hukum perlu. Ini peradilan militer. Saya nanya, undang-undang apa sepanjang pengalaman terbaik Ibu, ya? Undang-undang apa dalam peradilan militer yang substansinya kurang jelas dan masih butuh penafsiran maupun penemuan hukum? Nah, kemudian pasal 5 Undang-Undang 31 Bu, tahun 97. Tegas dikatakan bahwa peradilan militer merupakan kekuasaan pelaksanaan kehakiman di lingkungan TNI untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara. Ada 2 mata pisau analisanya. Untuk menegakkan hukum dan keadilan plus yang namanya kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara. Apa itu kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara? Tatkala dihadapkan, dua-dua ini dihadapkan Bu, sebagai mahkamah nanti, Ibu itu memilih yang mana? Mungkin itu saja Pak Ketua. Masih ada lagi beberapa tapi kita kasih ke orang Pak. Terima kasih.
Baik, selanjutnya kami persilahkan fraksi Partai Golkar. Siap, makasih pimpinan. Selamat sore Ibu Tama Ulinta ya. Buat pimpinan dan rekan-rekan semuanya, salam sehat selalu. Cukup lama kita di sini dari pagi sampai sore ini. Ibu calon hakim agung militer, menarik Bu ini judul makalah Ibu nih, yurisdiksi dan kedudukan peradilan militer dalam perspektif organisasi kekuasaan kehakiman Bu. Saya melihat ini berdasarkan tindak pidana yang dimaksud dengan pasal 9 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997. Ini mencakup tentang tindak pidana militer dan maupun tindak pidana umum. Namun demikian, karena ketentuan mengenai tentang yurisdiksi peradilan terhadap prajurit TNI ini sangat perlu untuk melakukan tindak pidana maupun perubahan ini terjadi sangat signifikan Bu, berkaitan dengan kegiatan bergulirnya reformasi. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan pasal 3 ayat 4. Ini huruf A, ketetapan MPR nomor 7 Romawi garing MPR garing 2002 dan dipertegas kembali dalam pasal 65 ayat 2 tentang undang-undang berkaitan dengan Tentara Nasional Indonesia. Kedua pasal ini tentunya pada intinya menyatakan bahwa prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal melakukan tindak pidana militer. Yang menjadi pertanyaan saya begini Bu, pertama, bagaimana pendapat Ibu ini dikaitkan dengan gagasan yang dituliskan dalam makalah Ibu ini yang hanya menggunakan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997. Yang berikutnya, saya bangga melihat Ibu ini jenderal, brigadir jenderal wanita Bu, nggak banyak di Indonesia, apalagi TNI Bu. Tentunya punya jiwa korsa ya Bu ya, yang luar biasa. Tadi juga disampaikan dengan senior saya di situ, terutama pimpinan kami Bu, dari meja pimpinan berkaitan intervensi. Nah ini agak perlu Ibu menempatkan diri pada saat Ibu akan menjadi hakim militer. Karena kenapa Bu? Yang saya ingin sampaikan di sini adalah apakah nanti Ibu pada saat nanti Ibu dipilih menjadi hakim agung ini, bagaimana Ibu menempatkan diri Ibu apabila terjadi intervensi? Karena namanya jiwa korsa ini Bu agak repot nih. Ini yang tidak bisa dipisahkan Ibu. Ibu mati hidup lagi, tetap aja jiwa korsa Ibu tidak akan bisa lepas lagi. Dan tentunya juga saya perlu mengetahui juga Ibu bagaimana cara Ibu menghindarkan diri dari intervensi ini. Ini agak susah Bu, karena Ibu adalah seorang militer. Saya tahu moto militer itu Bu, membunuh atau dibunuh. Ini penting ya Bu ya. Yang berikutnya, saya ingin mengetahui Ibu, jika tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota TNI ini, apakah bisa cukup diadili di pengadilan umum saja Bu, agar prinsip equality before the law ini bisa diterapkan? Karena kenapa Bu? Sehingga apabila ke depan perkaranya hanya berkaitan dengan militer saja, maka peradilannya hanya di militer saja. Dan saya ingin juga mengetahui bagaimana pendapat Ibu berkaitan dengan efektivitas peradilan militer bila di bawah naungan Mahkamah Agung nanti jika dibandingkan yang saat ini ada di Mabes TNI. Saya perlu tahu ini Bu, nanti bagaimana, mohon nanti kami dijelaskan. Yang terakhir mungkin Bu, ini berkaitan bagaimana saran, pada bagian saran dalam makalah Ibu ini bahwa calon ini disebutkan bahwa perlu adanya peningkatan jumlah pengadilan militer di seluruh Indonesia ini Bu, minimal disamakan dengan jumlah liturat militer Indonesia. Nah, apakah saran ini bisa menjawab salah satu permasalahan yang terjadi di Mahkamah Agung saat ini Bu? Banyaknya perkara-perkara yang saat ini, tumpukan-tumpukan ini yang belum terselesaikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bu. Terima kasih. Selamat sore Bu. Sore. Baik, selanjutnya kami persilahkan fraksi PKS. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Jenderal. Ini ada Jenderal Adang juga Pak. Pimpinan dan anggota Komisi 3 serta Ibu Brigjen TNI Dr. Tama yang saya banggakan, calon Hakim Agung
Ini pertama kali nih saya melihat sudah 3 periode calon hakim agung militer baru perempuan, ini baru sekarang ini kita lihat. Ya, mudah-mudahan Ibu lolos lah ya. Kita berharap ini kaum emansipasi wanita ini. Ya, doakan lolos. Dari makalah Ibu, saya lihat tanda tangan Ibu, tapi tidak dicantumkan strata 3-nya. Nah, itu tolong nanti koreksi ya Bu. Besok-besok dalam amar putusan pertimbangan jangan tidak mencantumkan secara lengkap. Ini catatan saja. Tapi intinya makalah Ibu sangat bagus sekali. Saya hanya bertanya terkait dengan yurisdiksi peradilan militer. Alu-alunya pimpinan masih nyala. Ya, yurisdiksi. Yaitu terkait dengan pasal 9 ayat 1, Bu. Terkait dengan pengadilan militer. Berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit TNI. Nah, kalau prajurit TNI kan sudah jelas, Bu. Atau yang dipersamakan atau dianggap prajurit berdasarkan undang-undang. Apa penjelasan Ibu terkait dipersamakan atau dianggap prajurit berdasarkan undang-undang tersebut? Jadi mohon penjelasan Ibu terkait pengertian pasal 9 ayat 1 tersebut. Terus tujuan Ibu adalah nanti kalau terpilih menjadi hakim agung di Mahkamah Agung. Otomatis kamar Ibu adalah Mahkamah Agung, kekuasaan kehakiman. Nah, bagaimana peran Ibu terhadap TNI? Saya yakin tujuan Ibu adalah untuk memberikan keadilan, untuk mengangkat harkat, martabat, derajat TNI di mata masyarakat. Kasus TNI nakal itu banyak sekali, baik melakukan kejahatan maupun melakukan pelanggaran. Bagaimana bila Ibu jadi hakim agung dalam penanganan kasus-kasus TNI, apakah akan memberikan esprit de corps atau akan melakukan hukum yang seadil-adilnya atau berat terhadap TNI? Demikian Ketua, terima kasih. Baik, selanjutnya kami persilahkan fraksi Gerindra. Ya, makasih Ketua. Ibu Jenderal, kayaknya ada pertanyaan mahkota yang berulang-ulang dari anggota Komisi 3 disampaikan ke Ibu, yang saya juga akan mengulanginya, tentang kemandirian seorang hakim agung. Kita ketahui bahwa dalam memutus sebuah perkara, maka seorang hakim itu kan harus mandiri. Ya, mandiri secara fungsional, mandiri secara personal. Saya ingin mendapat kejelasan dari Ibu, bagaimana Ibu bisa menjamin kemandirian fungsional terkait dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 97 tentang peradilan militer, yang kata Bung Arteria tadi ada 2 pisau. Pertama adalah menegakkan hukum dan keadilan, tetapi ada satu lagi, memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara. Waktu wawancara Ibu menjawab, kalau sedang disidangkan ada operasi yang harus menghadirkan prajurit tersebut, maka dia dipersilakan. Saya kira kan itu bukan bentuk keadilan. Ini maksudnya bagaimana tetap adil tapi dengan memperhatikan kepentingan pertahanan negara. Saya lebih khawatir bahwa itu kalau untuk kepentingan negara,
bisa-bisa seseorang itu tidak jadi dihukum. Kemudian kemandirian personal. Ibu pasti ingat tentang ciri-ciri tata kehidupan militer yang salah satunya adalah memegang teguh disiplin, ya. Kemudian juga sesuai dengan pedoman yang terdapat dalam Sabta Marga dan Sumpah Prajurit, salah satunya adalah tunduk pada hukum dan tidak membantah perintah atau putusan. Ini kan difahami perintah atasan. Ya, jadi ada kekhawatiran tentang kemandirian di situ, Bu. Bagaimana Ibu menjelaskannya agar benar-benar bisa difahami sebagai hakim agung militer tetap bisa mengambil keputusan yang mandiri, baik fungsional maupun personal. Kemudian dalam penjelasan yang Ibu sampaikan, Ibu setuju dengan apa yang disebut dengan audi et alteram partem. Itu, Bu, ya. Tapi itu kan biasanya lebih bisa diterapkan pada tingkat peradilan yang masih menganut judis faksi. Kalau Ibu menjadi hakim agung itu kan sudah judek, maksud saya judek juris. Bagaimana menerapkan audi et alteram partem yang terjemahan hukumnya adalah hakim harus mendengar semua pihak untuk mencapai keadilan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilahkan fraksi Partai Demokrat. Singkat aja lah. Terima kasih pimpinan, Bapak Ibu yang saya hormati, dan Ibu Jenderal calon Hakim Agung. Tradisi hukum kita ini kan kontinental, namun dalam prakteknya itu ikut Anglo-Saxon, ya, di mana pakar hukum konstitusi asal Inggris Albert Van Dissay menuturkan konsep the rule of the law yang berkembang di tradisi Anglo-Saxon di Amerika, yang melahirkan 3 unsur yang tidak boleh ditolak dari sebuah negara hukum. 1 yaitu tentang supremacy of the law, equality before of the law, dan due process of the law. Jadi saya menyambung juga apa yang disampaikan yang terhormat Pak Romo dari fraksi Gerindra. Kalau tadi pertanyaannya mahkota, ya Pak, ya. Kalau saya nambah lagi, ini tiara. Tiara itu 3 mahkota, mahkota bersusun 3 gitu. Iya. Saya kok tidak yakin ya bahwa Ibu akan benar-benar menegakkan. Kenapa? Karena doktrin TNI, ya, hierarki jabatan itu kan mempengaruhi apa yang harus dilakukan oleh seseorang itu. Jadi saya ingin keraguan saya ini hilang, bagaimana Ibu bisa menerapkannya pada saat Ibu nanti terpilih sebagai Hakim Agung. Karena biar bagaimana jiwa Korsa, Korp itu tidak bisa hilang di jiwanya TNI, apalagi sudah bertahun-tahun mengabdi di lingkungan TNI. Beda di kami, di politisi, ya 20 tahun, 30 tahun, begitu nggak kepilih dia nyebrang, Bu. Tapi kalau Ibu tidak gitu. Saya kira itu yang menjadi pertanyaan mendasar saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami persilahkan fraksi Nasdem. Ya, pimpinan. Oke, lanjut, silakan. Baik, terima kasih pimpinan. Yang saya hormati Brigjen Dr. Tama Ulinta Boru Tarigan. Saya selalu bangga ketika ada seorang perempuan yang berhasil meraih karir yang tinggi, ya, apalagi sebagai jenderal. Kita berharap mudah-mudahan posisi ini
bisa semakin banyak yang diduduki juga dari perempuan-perempuan lainnya. Nah, saya ingin menyambung juga apa yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan sebelumnya. Ya, saya mau mengambil garis merah tadi, benang merah yang tadi disampaikan oleh pimpinan Pak Adis Kadir, dilanjutkan Pak Arsul, Pak Romo, ya, terkait juga dengan posisi kita sebagai hakim dalam hal menjaga independensi hakim, mempertanggungjawabkan putusan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, ya, dikaitkan dengan Corps de Epri, ya, karena ini kan militer memang harus punya jiwa korsa, tapi di sini karena kita bicara soal peradilan, maka pertanggungjawabannya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, ya, karena irah-irah putusan seperti itu. Tapi banyak keraguan yang muncul terkait dengan itu. Terlebih lagi juga berkaitan dengan hal tersebut, beberapa kalangan juga mengkritisi juga dengan konsep yang kita miliki. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Arsul, ya, soal posisi pengadilan militer di mana menempatkan anggota militer atau subjek dari perkara tersebutlah yang kemudian dijadikan yurisdiksi dari pengadilan militer, bukan objeknya. Ya, padahal ke depan tentu harapannya itu objeknya. Dan ini juga berpengaruh pada kepercayaan publik terhadap pengadilan militer. Dengan adanya Corps de Epri ini juga, ya, bahwa seolah-olah jika ada kasus-kasus yang berkaitan dengan publik, ya, itu akan muncul Corps de Epri. Padahal kan kita bisa bedakan, ya, kalau misalnya dia objeknya berarti hanya delik-delik yang terkait dengan militer, misalnya desersi, melawan atasan, itu konsep Corps de Epri-nya kalau ada di situ pun juga tidak apa-apa. Tapi ketika kasusnya itu berkaitan dengan publik seperti penyiksaan, kemudian penganiayaan yang korbannya, apalagi korbannya ada publik, maka di situ ada hak publik juga untuk bisa terlibat di dalamnya. Nah, saya ingin mendapatkan pandangan juga dari Ibu terkait dengan itu, baik terkait dengan posisi hakim, pertanggungjawabannya kemana dalam kaitan Corps de Epri ini. Yang kedua juga ius constituendum tadi, terkait dengan hukum ke depan seperti apa. Nah, yang kedua, ya, banyak kritikan juga yang menilai bahwa proses hukum di pengadilan militer ini terkesan tertutup, ya, sehingga ketika ini juga berkaitan dengan publik, maka publik sulit untuk mengakses. Nah, bagaimana pandangan Ibu supaya publik pun juga bisa merasa bagian dari pengadilan militer ini, sehingga bisa mengetahui setiap perkembangan di dalam proses hukum di pengadilan militer. Yang terakhir, yang ketiga, saya ingin mendapatkan pandangan Ibu mengenai hak asasi manusia. Ya, karena jika ada kasus-kasus yang terkait dengan militer berhubungan dengan publik, seperti penyiksaan misalnya, ya, itu seperti apa pemahaman Ibu mengenai konsep penyiksaan di dalam Convention Against Torture sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 98 yang telah kita ratifikasi. Yang berikutnya juga terkait dengan itu, konsep pertanggungjawaban komando. Saya membaca hasil interview wawancara Ibu dengan Komisi Yudisial, di mana di sini sempat ada pertanyaan yang tidak mampu dijawab oleh Ibu terkait dengan pertanggungjawaban komando di dalam KUHPM, ya, dalam kaitannya pasal 129 dan 132. Padahal pertanggungjawaban komando ini adalah konsep yang berlaku secara umum dalam proses-proses peradilan militer. Nah, oleh karena itu saya mohon agar ke depan kita bisa lebih memperdalam lagi soal pertanggungjawaban komando ini, karena ini akan berkait dengan bagaimana kita berharap ada pertanggungjawaban komandan-komandannya ini terkait dengan apa yang dilakukan oleh anak buahnya, supaya dapat dikendalikan anak buahnya ini supaya tidak melakukan tindak pidana. Demikian, terima kasih pimpinan. Baik, terima kasih. Sebelum saya lanjutkan, mohon pengertian kawan-kawan agar acara fit and proper test ini tidak terganggu. Mas Terry, silakan duduk dulu atau keluar.
Baik, saya teruskan. Fraksi PKB. Terima kasih Ketua. Izin pimpinan, sebelum dilanjutkan mohon pengertian dari kawan-kawan agar tidak mengganggu konsentrasi calon yang di fit proper. Kalau bisa suaranya dikecilkan atau kalau penting ada di ruang pimpinan di sebelah kiri, keluar sebentar baru nanti masuk lagi. Biar bisa konsentrasi. Ya. Oke, silakan. Ya, terima kasih Ketua. Calon Hakim Agung yang saya hormati, kita tentu tahu dalam dunia kemiliteran ada yang namanya semangat jiwa korsa, yaitu memiliki perasaan sebagai suatu kesatuan, kekitaan, kecintaan terhadap suatu perhimpunan atau lembaga. Jiwa korsa dapat berupa banyak hal, seperti rasa hormat kepada korps, setia pada sumpah, janji, dan tradisi, kesadaran bersama antar kawan dalam satu korps, dan kebanggaan menjadi anggota korps. Sebagai calon Hakim Agung Kamar Militer, bagaimana Anda memposisikan diri ketika menangani suatu perkara? Misalnya yang berperkara adalah atasan Anda, atau teman satu angkatan Anda, atau teman satu korps Anda. Ini penting untuk menguji dan mana integritas Anda ketika nanti Anda menjadi Hakim Agung Kamar Militer. Jadi ibaratnya jabatan Hakim Agung Kamar Militer itu seperti jeruk makan jeruk. Apakah Anda sanggup bersikap seperti itu? Terima kasih Ketua. Baik, Ibu dipersilahkan menjawab apa yang tadi disampaikan oleh teman-teman. Ibu punya waktu 15 menit. Silakan. Terima kasih Bapak Pimpinan dan seluruh peserta rapat yang saya hormati. Saya akan mencoba menjawab satu persatu, tetapi untuk pertanyaan-pertanyaan yang agak mirip mungkin bisa saya jawab sekaligus, Pak. Siap, Bapak. Pada intinya tadi kalau saya lihat, saya kelompokkan seperti pertanyaan Bapak Pimpinan, apakah tidak seperti ada dua matahari, ya, sehingga satu kaki di bawah Mabes TNI, satu kaki di bawah Mahkamah Agung. Kemudian untuk yang pertanyaan seperti itu saya akan mencoba menjawab bahwa memang untuk jurisdiksi peradilan militer memang seperti diatur oleh pasal 9 tadi, bahwa yang termasuk justisiabelnya adalah prajurit TNI atau yang dipersamakan atau yang diatur oleh undang-undang. Memang yang dipersamakan atau diatur oleh undang-undang di sana akan ditentukan oleh undang-undang, misalnya prajurit-prajurit atau pegawai sipil yang bekerja di perusahaan yang terkait dengan militer, misalnya di perusahaan pindad, misalnya itu contoh salah satu. Jadi itu dipersamakan, nanti pangkatnya juga akan disamakan berdasarkan keputusan Panglima. Jadi akan ada ketentuan yang menentukan ini disamakan dengan pangkat kapten ke bawah atau mayor ke atas. Kemudian terkait tadi apakah saya bisa menjamin bahwa dengan adanya dua pimpinan yang mewadahi kami, satu dari Markas Besar TNI, kemudian satu lagi dari Mahkamah Agung, kami jelaskan bahwa memang perkara militer ini ada istilah penyerahan perkara dari Papera. Oleh karena itu sejak awal memang Papera ditentukan oleh undang-undang untuk apakah menyerahkan atau melimpahkan perkara ini ke pengadilan atau tidak, atau ke peradilan umum. Jadi dengan penyerahan perkara tersebut oleh Papera, perwira penyerah perkara ini, maka di sanalah baru ada kewenangan kami untuk mengadili. Jadi apakah Papera tersebut mengintervensi atau tidak, di sana dia sudah bisa. Kalau dia menjalankan kewenangannya untuk tidak diserahkan ke pengadilan, tentu di sana ada pertimbangannya sendiri. Dan di sana ada perwira penyerah perkara bersama dengan auditorat militer yang saling memberikan pendapat. Apakah ini kita limpahkan ke pengadilan atau tidak? Kemudian di sana mereka akan mengajukan perbedaan pendapat juga apabila tidak terjadi saling satu suara. Jadi pengadilan militer utama, Pak, salah satu kewenangannya adalah selain memutus perkara tingkat banding dari 3 pengadilan militer tinggi, juga
memutuskan perkara perbedaan pendapat. Jadi perbedaan pendapat ini antara perwira penyerah perkara dengan auditorat. Kalau misalnya auditorat mengatakan bahwa perkara ini kita perlu limpahkan, tetapi perwira penyerah perkara mengatakan tidak perlu, itu akan diputuskan lagi oleh pengadilan militer utama. Jadi di sana akan ditentukan apakah ini dilanjutkan ke persidangan atau ditutup dan lain sebagainya dengan melihat pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta yang diperiksa oleh pengadilan militer utama. Jadi pendapat kami bahwa itu memang sudah layak atau tidak dilimpahkan. Dan setelah dilimpahkan itu tidak ada lagi campur tangan dari perwira penyerah perkara karena itu sudah diputuskan. Kalau misalnya perwira penyerah perkara merasa bahwa ini tidak layak dilimpahkan, itu sudah sejak awal tidak dilimpahkan. Jadi menurut pendapat kami bahwa pengadilan militer ini tidak ada bedanya dengan 3 lingkungan peradilan lainnya yang mengikuti prinsip-prinsip transparansi dan seluruh prinsip-prinsip yang berlaku, yaitu sesuai dengan hukum acara, supremacy of law, kemudian juga equality before the law, dan juga due process of law. Jadi semuanya itu adalah kewajiban kami, seperti halnya 3 lingkungan peradilan lainnya. Kemudian juga kami sampaikan bahwa sidang pengadilan militer itu adalah sama dengan 3 peradilan lainnya, yaitu terbuka untuk umum. Bahwa setiap ada rencana sidang, semua kita cantumkan di dalam website. Dan kemudian apabila ada perkara menarik, itu memang publik bisa datang. Ada yang datang, ada yang mungkin dirasa tidak menarik. Seperti terakhir ini penyerangan Polsek Ciracas. Nah itu merupakan perkara yang menarik perhatian sehingga pengadilan militer 208 Jakarta selalu dipenuhi oleh media dan juga oleh para korban dan lain sebagainya yang memenuhi halaman kami yang seperti saya lihat. Jadi tidak ada sifat ketertutupan di sana untuk pengadilan militer ini. Kemudian juga dengan ketentuan yang sama dengan prinsip reformasi, kemudian juga dengan pembangunan zona integritas, itu adalah menjadi suatu kewajiban bagi kami bahwa peradilan militer itu adalah suatu pengadilan yang terbuka kepada seluruh publik. Oleh karena itu kami belum merasakan bahwa kami ini adalah sebuah peradilan yang tertutup untuk umum, karena memang sejak awal sudah dilimpahkan ke pengadilan militer dan itu sudah menjadi kewenangan mutlak dari pengadilan militer. Apakah nanti putusannya itu sama dengan putusan lain seperti dengan hukum acara pidana militer, di mana Undang-Undang Peradilan Militer adalah sebagian besar itu mengadop daripada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Itu yang bisa saya sampaikan, walaupun di sana sini beranggapan bahwa bisa terjadi jeruk makan jeruk, misalnya bahwa jiwa korsa yang tinggi itu bisa tidak menerapkan lagi equality before the law, prinsip-prinsip transparansi dan lain sebagainya. Terkait juga dengan kemandirian seperti yang ditanyakan tadi oleh bapak-bapak dari berbagai fraksi, bahwa kemandirian pengadilan militer terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa betul-betul kita melaksanakan apa yang dinamakan independensi baik secara fungsional maupun secara personal. Secara fungsional adalah bahwa hakim adalah bebas dalam menyelesaikan perkaranya sesuai dengan fakta-fakta dan sesuai dengan pemahaman ilmu pengetahuan yang ada padanya. Kemudian juga secara personal bahwa hakim itu dibatasi bebas dia tetapi diikat oleh kode etik dan perilaku hakim, di mana Komisi Judisial dan Badan Pengawasan melakukan pengawasan yang sama terhadap pengadilan militer. Beberapa kali saya mohon izin saya menyampaikan lebih kurang 3 tahun saya bertugas di Badan Pengawasan. Saya beberapa kali juga memeriksa senior saya juga memeriksa teman angkatan saya, apalagi adik-adik saya. Dan saya bersama dengan hakim tinggi pengawas lainnya di Badan Pengawasan melakukan pemeriksaan yang sama standarnya dengan pemeriksaan yang lain. Demikian juga apabila di pengadilan militer kami menyidangkan misalnya rekan sekerja atau satu korp, tentu kami berpedoman kepada peradilan yang transparan, peradilan yang tidak berpihak dan mengikuti prinsip-prinsip lain sebagaimana yang diatur dalam pedoman perilaku hakim. Itu yang pertama yang menyangkut dengan berbagai pertanyaan yang sama. Kemudian tadi pertanyaan dari Bapak
Arsul Sani dari P3 yang mengatakan bahwa apakah masih pas untuk dipertahankan. Kemudian jadi tadi juga terkait dengan isi pasal 65 ayat 2 Undang-Undang TNI yang mengatakan bahwa tindak pidana yang terkait dengan tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit TNI apakah tidak sebaiknya disidangkan di peradilan umum. Menurut kami peradilan militer ini masih tetap harus ditegakkan sesuai dengan jurisdiksinya sebagaimana yang saya sebutkan dalam makalah saya. Karena menurut pendapat kami belum ada hal-hal yang sangat urgen untuk segera kami dialihkan ke peradilan umum. Karena dari standar-standar due process of law, equality before the law, dan kode etik perilaku hakim dalam kami mempertahankan independensi kami, saya kira kami masih mampu sama dengan 3 peradilan lain. Kemudian apakah ini dilihat secara subjek atau objek? Kami melihat bahwa peradilan agama juga melihat subjek. Saya kira ini agak mirip dengan peradilan militer yang sama-sama mengedepankan subjeknya antara peradilan agama dengan peradilan militer. Jadi sebagaimana konstitusi masih mempertahankan jurisdiksi ini, kami juga berpendapat bahwa peradilan militer masih perlu tetap bertahan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Peradilan Militer, kecuali nanti dalam perubahan Undang-Undang Nomor 31 terjadi perubahan, dan untuk itu kami akan patuh kepada konstitusi, sebagaimana juga terhadap pelanggaran HAM berat itu sudah ditentukan bahwa untuk militer tidak lagi menjadi pelaku yang militer tidak menjadi jurisdiksi dari peradilan militer. Kemudian terkait dengan pertanyaan dari Bapak Arteria Dahlan dari PDIP yang terkait dengan penemuan hukum. Kami memang dalam makalah kami waktu penulisan makalah kami di Komisi Judisial, memang kami memilih untuk melakukan penemuan hukum dengan penafsiran secara historis. Tetapi tentu saja bukan berarti bahwa yang lain saya kesampingkan. Tetapi saya di situ hanya mencoba sangat menariklah apabila dibahas tentang penafsiran historis. Bahwa penafsiran historis di sini kami gali bahwa di situ dilihat dari pembentukan undang-undang tersebut. Jadi apa tujuan memang penafsiran historis ini Pak agak sedikit bersamaan dengan penafsiran sosiologis atau teleologis, karena di sini dilihat memang apa tujuan daripada undang-undang itu diciptakan atau diberlakukan gitu. Jadi di sana kita melihat kalau terdapat ketidakjelasan daripada undang-undang itu, maka kita mencoba untuk menafsirkan secara historis. Jadi kita lihat bagaimana historisnya undang-undang itu. Kemudian bila perlu memang pengalaman kami belum pernah Pak, belum pernah kami melakukan penemuan secara historis itu, karena dalam pembuatan makalah itu memang hanya secara teoritikal saja. Jadi kami memilih sangat tertarik waktu itu bahwa penafsiran ini memang suatu saat pasti akan dibutuhkan apabila seorang hakim mengalami kendala dalam menentukan apa kaidah hukum yang akan diberlakukan. Jadi kami melihat di sana bagaimana pembentukan dari undang-undang itu. Kemudian tadi terkait juga pertanyaan Bapak penemuan hukum terkait dengan kasus LGBT Pak, bahwa memang seberapa jauh kasus ini, kalau menurut kami sekarang Pak, setelah dilakukan tindakan tegas melalui penemuan hukum, melalui hasil rapat pleno kamar Pak dari kamar militer, kemudian itu mendasarkan pada peraturan Panglima yang mengatakan karena sangat merebaknya Pak kasus-kasus ini di lingkungan TNI sehingga harus diambil tindakan tegas, sedangkan hukum tidak mengaturnya karena yang diatur hanya perbuatan asusila. Tetapi perbuatan ini beberapa bulan yang lalu Pak memang sangat meningkat terjadi
terbongkarnya kasus-kasus itu, sehingga Panglima membuat suatu larangan gitu Pak. Jadi dia berupa satu larangan. Sepertinya ini perbuatan pidana yang antara omission dengan commission itu Pak. Jadi dia tidak melakukan gitu. Jadi ini berupa larangan. Sehingga terobosan ini diambil alih oleh Kamar Militer untuk diterapkan oleh peradilan militer, jajaran peradilan militer di bawahnya, dengan menerapkan dengan larangan Panglima tadi bahwa dilarang melakukan hubungan sesama jenis dan lain sebagainya, dan itu apabila dilakukan akan dilakukan tindakan tegas yang diambil oleh pengadilan. Oleh karena itu, saya ingatkan waktu 3 menit lagi. Siap. Saya kira seperti itu penemuan hukumnya Pak. Jadi kasus LGBT ini akhirnya diterapkanlah pasal 103 menolak perintah dinas seperti itu Pak. Demikian mungkin beberapa yang bisa saya sampaikan. Tentang apa Pak, izin Pak? 2 putusan yang terkait, yang satu kasus zina, ya, yang Pak. satu atasan yang menganiaya sampai meninggal itu. Kenapa putusan itu diangkat sama Ibu? Bisa ceritakan ke kita nggak? Oh. Putusan itu, saya lupa Pak, apakah itu saya angkat dalam makalah saya kira siapa? Iya Pak, ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Baik Ibu. Iya Pak. Dengan selesainya sesi tanya jawab telah selesailah. Selanjutnya kami minta kepada calon Hakim Agung untuk menandatangani surat pernyataan yang telah kami persiapkan. Silakan Ibu, ada di meja Ibu. Terima kasih Bapak Pimpinan. Sambil saya menandatangani, saya dalam kehadiran saya di depan Bapak Pimpinan dan seluruh anggota, itu yang bisa saya sampaikan Pak, dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Baik, dengan selesainya penandatanganan surat pernyataan, kami atas nama Komisi 3 DPR RI mengucapkan terima kasih kepada calon Hakim Agung atas kehadirannya pada hari ini. Selanjutnya calon Hakim Agung dapat meninggalkan ruang sidang Komisi 3 DPR RI. Terima kasih Pak. Ya Pak.